Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Semuanya saya bilang salah. Saya tidak menyalahkan satu Alkitab, tidak. Tema tertentu, yaitu dalam doa Bapa kami, semuanya menerjemahkan salah. Dalam perikop doa Bapa kami, Bapak sekalian. Dan saya diterima, karena saya bisa membuktikan secara gramatika, secara leksikal, secara struktural, secara kontekstual, secara sejarah, sampai ke eksegetisnya. Ya, itu adalah beberapa klaim daripada Dr. Yonatan Purnomo. Dia memang sedang menerjemahkan Alkitab yang dia sebut sebagai Alkitab kanon, didasari pada teks Bizantium. Tentang hal itu kami dari Asasi sudah memberikan tanggapan, saudara bisa melihat di dalam channel ini. Dan khusus di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, ini tentang doa Bapa kami. Dia mengatakan ini dia terjemahkan dan sudah masuk di dalam jurnal Q dan diakui karena dia meninjau secara gramatikal, eksegetikal, historis, kontekstual dan sebagainya, dan dia diakui. Dan saudara sekalian, dia mempersalahkan beberapa terjemahan versi Inggris, ada sekitar 46 terjemahan Inggris yang salah diterjemahkan. Dia salahkan semua itu dan tentu saja termasuk terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang juga salah, tidak sesuai dengan apa yang dia terjemahkan. Kenapa dia mempersalahkan semua terjemahan itu? Karena dia melihat beberapa kata dalam Matius pasal 6 itu ada di dalam tense auris. Ini adalah kalah di dalam bahasa Yunani, ada beberapa tense dalam bahasa Yunani, termasuk salah satunya adalah auris. Dan secara umum memang orang memahami auris ini bentuk lampau yang sudah terjadi, sehingga Dr. Purnomo menerjemahkan doa Bapa kami itu sebagai namamu telah dikuduskan, kerajaanmu telah datang, dan seterusnya. Ada kata telah di sana. Maksudnya kan melihat bagaimana tanggapan daripada Dr. Anwar Chen berikut ini. Pak Anwar, satu kali saya ikut semacam webinar Pak Anwar, jadi narasumbernya berkata begini, bahwa di dalam Matius 6 ayat 9 itu kalau dilihat dari terjemahan Alkitabnya bahasa Yunani kanon yaitu Bizantium, dikatakan bahwa kata kerjanya itu Pak bentuk auris, artinya sudah terjadi dan sudah selesai di masa lampau dengan sempurna. Saya tanya Pak, apa referensinya tadi, Matius ya? Iya, Matius 2 Bapa kami Pak, Matius 6 ya. ayat 9 sampai 13. Ya. Jadi menurut narasumber ini Pak, bahwa kalau dilihat dari bahasa Yunani kanonnya Bizantium, artinya bahwa doa Bapa kami itu bukan lagi doa permohonan katanya Pak, tetapi doa ucapan syukur. Ya, oke. Iya. Ya, katakan salah satunya ini kutipannya bahwa dikatakan bahwa terjemahan yang baru itu Bapa kami yang di surga, namamu telah dikuduskan. Jadi agak bertolak belakang gitu Pak dengan terjemahan kita sekarang ini. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana pandangan Bapak dengan pandangan narasumber yang saya ikut seminar itu Pak? Ya. Apakah bisa kita terima kira-kira? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denis, terima kasih ya melalui mungkin saya terima kasih. Ya, inilah repotnya. Kita kalau belajar bahasa itu betul-betul harus mendasar, harus sangat matang, ya. Dan itu yang membuat proses untuk menjadi konsultan saya sebutkan tadi itu panjang sekali bagi saya juga. Harus mendapat pendidikan yang khusus, ya. Nah, itu contoh bahwa orang tidak memahami apa arti auris di luar bentuk indikatif, ya. Jadi ada materanya, matera indikatif, imperatif, kan gitu ya, subjunktif, ya. Pokoknya kalau dia indikatif dia cenderung temporal, ya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya epen ho Yesus, Yesus berkata dan itu sudah terjadi, kan gitu, itu auris, kan begitu. Tapi ketika dia menjadi subjektif atau menjadi imperatif seperti dalam doa Bapa kami, saya tampilkan dulu, ya. Bagus ini sambil kita refreshing ini hari ini, wisata bahasa dan tafsir Alkitab. Lihat ya, pater himon ho entos uranois hagias tetoto onomasu el teto he basiliasu. Ini yang saya highlight itu hagias teto, el teto, geneteto dan sebagainya. Ini memang auris, tetapi dia adalah imperatif. Dan kalau dia di luar matra indikatif,
itu tidak bisa kita artikan sebagai sudah terjadi. Nah, ini saya rasa yang kerancuan yang perlu diluruskan gitu. Ya. Nah, jadi apa boleh buat, saya harus katakan itu tafsiran yang keliru, benar-benar keliru gitu. Ya, itu doa yang mengantisipasi sesuatu yang masih akan datang. Datanglah kerajaanmu gitu ya. Tentu dalam sepenuh-penuhnya bahwa kerajaan Allah sudah ada, ya betul, tapi kan penggenapannya masih nanti. Ya. Jadi mohon maaf, saya harus katakan apa adanya. Ya, silakan itu didalami lagi. Sebenarnya disitulah pentingnya orang kalau menafsir itu harus betul-betul matang pemahaman bahasa-bahasa sumbernya gitu. Bukan hanya kosakatanya, tapi bukan juga hanya konsep auris artinya ini, tapi dia punya nuansa tentang ilmu yang disebut dengan aspektologi. Ya, aspek. Jadi ada aspek progresifnya, ada aspek punktuliarnya dan sebagainya. Ya, saya harap ini jelas. Ya, silakan Bapak berdialog lagi dengan yang bersangkutan karena saya tidak ikut webinar tersebut ya. Ya. Jadi bahkan ya saya boleh katakan untuk Yunani tingkat dasar pun itu nggak bisa seperti itu pemahamannya. Biasanya kami yang kalau sampai, saya juga pernah dulu ya waktu masih baru-baru tamat STT HGBP, saya diminta Dr. David Baker mengajar bahasa Yunani dan Ibrani di STT Cipanas. Masih muda sekali saya waktu itu. Yang saya ajar selisihnya cuma 2-3 tahun. Lebih muda dari saya. Ya, saya masih ingat. Memang sulit, tetapi saya sudah tahu di situ ya. Auris berbagai aspeknya ya itu semuanya harus disesuaikan dengan materannya. Indikatif kah dia, subjektif dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu hadir di tengah-tengah para pemirsa sekalian untuk membahas soal ilmu perbandingan agama yang menarik ini bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini minggu kemarin kita sudah mengadakan seminar dengan Bapak Pendeta Yonatan Purnomo. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang menggelitik ini. Ini soal perbedaan ya. Kemarin karena Pak Yonatan itu mengatakan bahwasanya kanon yang dicetak oleh LAI itu banyak kesalahan dibandingkan dengan Alkitab yang berbahasa Yunani. Nah, saya kepingin tahu ini soal doa Bapa Kami. Soalnya doa Bapa Kami ini adalah doa yang sering dibaca oleh umat Kristen dan itu merupakan doa khusus yang diajarkan Yesus. Nah, saya kepingin tahu antara cetakan LAI yang hampir dihafal ini doa Bapa Kami ini oleh para pengikut Kristen. Nah, kalau itu apakah ada perbedaan antara cetakan berbahasa Indonesia produk LAI dengan produknya yang berbahasa Yunani dari Pendeta Yonatan Purnomo? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau kita mencoba untuk merenungkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Yonatan Purnomo pada seminar hari Sabtu tanggal kemarin ya? 6 Desember kemarin, paling tidak kita bisa tahu bahwa memang dalam konteks teks sumber, maksudnya teks kitab suci yang kanon itu seperti apa. Di dalam tradisi Kristen memang ada perbedaan pandangan. Kalau kita tahu apa yang telah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, beliau menyimpulkan bahwa teks kanon itu sangat penting menjadi rujukan dalam berbagai macam Alkitab terjemahan. Dan yang dimaksud teks kanon yang menjadi rujukan itu adalah teks Bizantium atau teks Bizantin. Dan kalau disebut teks Bizantin berarti itu bahasanya Yunani. Dan Alkitab yang beredar di Indonesia, termasuk yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak merujuk pada teks Bizantin, tapi merujuk pada teks yang telah dibuat oleh
UBS, United Bible UBS. Society. Oh, Dan itu bukan merupakan teks kanon, tapi merupakan teks yang hasil pilihan-pilihan selektif dari para pemikir kekristenan yang ada di Eropa khususnya. Tapi bukan berarti di belahan lain tidak ikut campur. Tapi kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, kita punya pemahaman baru bahwa memang teks Bizantin itu tidak diakrabi oleh kebanyakan saudara-saudara kita kaum Kristiani. Yang banyak diakrabi itu adalah teks yang disebut dengan apa yang kita kenal dengan istilah teks Vatikanus, Codex Vaticanus, kemudian Codex Sinaiticus, yang sebetulnya itu tidak kanon. Oh, itu dianggap Tidak kanon. Menurut apa yang telah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, dari sini berarti kita tahu ada teks yang masih ori. Kalau bahasa awam, ada teks Alkitab Perjanjian Baru yang masih ori, yang itu dikenal dengan sebutan teks Bizantin. Sedangkan ada juga yang disebut dengan teks KW, yang tidak ori. di luar Bizantin. Di luar teks Bizantin. Salah satunya produk yang ditulis atau diproduksi oleh UBS, United Bible Society. Dan persoalannya di Indonesia itu tidak menggunakan teks kanon yang disebut teks Bizantin, tapi justru yang dijadikan rujukan adalah teks UBS, United Bible Society. Nah, kalau disebut teks UBS, itu sebetulnya kita kenal dalam bahasa kita itu the Greek New Testament. Oh. Atau ada juga yang dikenal dengan sebutan Textus Receptus. Itu meskipun sama-sama menggunakan bahasa Yunani, tapi keduanya tidak dianggap kanon. Karena itu ada banyak masalah di situ. Pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dan itu hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Jadi minimal dari situ kita bisa paham. Salah satunya kita bisa simak dari hasil riset beliau, buku yang beliau tulis, yang sekarang saya bawa, dan ini hadiah dari beliau sebetulnya. Beliau menulis karya yang perdana, dan itu menyentak banyak orang, menyita perhatian banyak pakar, termasuk dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan pimpinan Lembaga Alkitab Indonesia, Ketua Komisi Penerjemahan Alkitab versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, yang diketuai oleh Dr. Anwar Chen, cukup menanggapi, bahkan memberikan klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu tidak tepat menurut Dr. Anwar Chen yang mewakili Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi Dr. Yonatan Purnomo justru memiliki jawaban yang lebih tegas bahwa dengan adanya kontroversi doa Bapa Kami yang dalam versi bahasa Indonesia itu memang tidak tepat bila diterjemahkan merujuk pada teks kanon yang bahasa Yunani itu. Nah, salah satunya kita bisa lihat di sini buku yang beliau tampilkan ya. Kalau saya simak buku ini, itu kan membahas khusus temanya itu doa Bapa Kami. Oke? Dan tebal sekali Pak Edi. Ini hasil disertasi beliau sebenarnya. Kalau kita cermati kajian beliau, doa Bapa Kami itu di sini dicantumkan ada istilah, saya coba untuk pakai supaya bisa dilihat oleh para pemirsa. Beliau menyebutkan ada istilah teks Bizantium dan teks Textus Receptus. Salah satu yang menjadi konsentrasi perhatian kita semua di sini doa Bapa Kami yang kita kenal dengan doa Pater Noster kalau dalam bahasa Latin, di sini teks bahasa Yunaninya tertulis Pater Hemon ho entois uranois. Ini teks yang termaktub di dalam bahasa Yunani. Saya ulangi lagi, Pater Hemon ho entois uranois. Artinya Bapa Kami yang di surga. Kemudian di sini tertulis Hagias theto to orano to onoma su. Saya ulangi lagi. Hagias theto
to onomasu. Artinya namamu telah dikuduskan. Perhatikan di sini ya. Saya ambil contoh 2 saja. Beliau menerjemahkan bahasa Yunaninya itu tertulis Hagias Teto to onomasu. Terjemahannya ini menarik. Apa ini? Namamu. Kalau kita lihat, namamu telah dikuduskan. Oh, Jadi, ini berbeda dengan terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia. dikuduskanlah. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia, itu dikuduskanlah namamu. Ini yang mewakili tradisi Protestan ya. Dikuduskanlah namamu. Sedangkan yang mewakili tradisi Katolik, tertulis dimuliakanlah namamu. Nah, dari sini sebetulnya ada perbedaan pandangan, ada perbedaan perspektif. Menurut kajian Dr. Yonatan Purnomo, ini bukan doa permintaan. Ya, saya ulangi lagi, ini bukan doa permintaan. Ini sebetulnya doa ucapan syukur. Oh, Karena kalau doa permintaan, tidak begini bentuk kalimat bahasa Yunaninya. Karena kalau kita lihat teks bahasa Yunani yang tertulis di sini, itu bentuk kata kerjanya disebut bentuk kata kerja auris. Apa itu istilah kata kerja bentuknya auris? Kalau bahasa Arab itu sama dengan fi'il madhi. Kata kerja yang bentuknya lampau. Jadi sudah terjadi sudah terjadi. dan selesai. Itu kalau bahasa Arabnya fi'il madhi. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah kata kerja auris. Auris sekali lagi maksudnya kata kerja ini sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Sedangkan kalau diterjemahkan dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, ini bukan doa ucapan syukur tapi doa permohonan, doa permintaan yang belum selesai dan akan terus berlangsung. Jadi di sini ada perbedaan pandangan, ada perspektif yang berbeda. Dan itulah yang kemudian kita lihat terjemahan dari Dr. Yonatan Purnomo tidak ada yang ada kaitannya dengan doa permintaan, tapi doa ucapan syukur. Perhatikan di sini. Saya beri contoh yang terjemahan Indonesia saja. Di sini disebutkan, Bapa kami yang di surga, namamu telah dikuduskan, kerajaanmu telah datang, kehendakmu telah terjadi, seperti di surga, demikian juga di bumi. Telah engkau berikan makanan harian kami pada hari ini, dan telah engkau ampuni hutang-hutang kami atau dosa-dosa kami, Dosa-dosa. ya. Sebagaimana kami juga telah mengampuni orang-orang yang berhutang berhutang. kami, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua ini doa ucapan syukur. Iya. Maksudnya udah bukan doa lampau. permintaan, Iya. tapi doa ucapan Syukur. syukur. Dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang dijadikan pijakan argumentasi oleh Dr. Yonatan Purnomo merujuk pada kata kerja auris, kalau bahasa Arabnya fi'il madhi, ini memang tidak berkaitan dengan doa permohonan. Tidak ada kaitan dengan doa permintaan, tapi doa ucapan syukur. syukur. Dan kalau dilihat dari kacamata bahasa Yunani, memang sudah benar, sudah oke. Kalau ini merujuk pada tata gramatika bahasa Yunani. Sekali lagi, ini catatan penting bagi kita, Pak Edi. Baik yang Muslim maupun non-Muslim harus paham kaidah bahasa Yunani, terutama lebih khusus merujuk pada kata kerja bentuk auris. Lagi-lagi saya bertanya kepada Pak Edi, bentuk auris itu maksudnya apa? Sudah selesai. Sudah selesai, sudah terjadi. Dan itu berarti tidak ada kaitan dengan doa permohonan atau doa permintaan, tapi justru berkaitan dengan doa ucapan syukur. Itu kesimpulan kalau kita baca apa yang menjadi penelitian dari Dr. Yonatan Purnomo, yakni mengungkap kontroversi doa Bapa kami dalam konteks bahasa Yunani. Itu Ya. maksudnya sudah selesai atau masih
Belum selesai. Soal doa itu maksudnya kalau sekarang ini orang-orang biasanya memakai doa ini untuk memohon doa gitu kah? Maksudnya begini, supaya orang awam paham. Ini doa berkaitan dengan ucapan syukur. Maksudnya doa sebagai ucapan terima kasih kalau bahasa kita. Tapi bukan doa memohon. Doa memohon sesuatu. Saya ambil contoh tadi. Misalnya kata-kata yang diterjemahkan oleh Yonatan Purnomo, terjemahannya begini kan? Telah engkau berikan makanan harian kami pada hari ini. Berarti Tuhan telah memberikan makanan. Sudah selesai. Ya. Tapi kalau diterjemahkan doa permintaan, berikanlah kami makanan pada hari ini. Berarti makanan itu sudah diberikan atau belum? Belum. Oh iya. Ini contoh kasus Pak Edi. Iya. Jadi kalau bentuk auris, itu makanan sudah diberikan. Iya. Sudah selesai. Makanan itu sudah kita nikmati. Sudah selesai. Tapi Karena bentuknya auris. Kalau yang sekarang berikan makanan ya. Kalau diterjemahkan berikanlah kepada kami makanan hari ini, makanan sudah didapat atau belum? Iya, belum. Belum. Nah, ini bedanya antara doa ucapan syukur dengan doa permohonan atau doa permintaan. Yang dikritik oleh Dr. Yonatan Purnomo, ini doa bukan berkaitan dengan doa permohonan atau permintaan, tapi doa ucapan syukur karena kata kerja yang dipakai. Ada 7 kata kerja penting yang dipakai dalam doa Bapa Kami ini, semua merujuk pada peristiwa yang sudah terjadi. Dan ini konteksnya bahasa Yunani. Jadi gramatikanya itu, sekali lagi, merujuk pada gramatika bahasa Yunani. Yang saya sebut tadi, dan ada ditulis di buku ini, yakni bentuk kata kerja auris. Nah, pertanyaannya begini Pak Edi. Kenapa sih umat Islam kok ikut cawe-cawe bahas soal ini? Campur, iya. Iya kan? Mungkin Pak Edi masih meraba-raba. Kenapa kita harus mendiskusikan ini? Bahas itu. Karena begini, ini kan bukan hanya berkaitan dengan satu komunitas agama. Ini berkaitan dengan cara pemahaman lintas agama. Kita mulai dari penjelasan yang ada di buku ini ya. Doa Bapa Kami itu kan ada 2 versi. Ya, Protestan Ya dan kan? Katolik. Ada 2 versi. Bukan versi Protestan atau Katolik. Dari 2 versi yang tercatat di dalam Matius dan Alkitab Lukas. kanon. Matius dan Lukas. Ya kan? Iya. 2 versi doa Bapa Kami, 2 versi yang tercantum di dalam Alkitab kanon. Alkitab apa itu? Alkitab yang tertulis dalam versi bahasa Yunani. Oh, maksudnya bahasa Yunani. Baik itu versi Matius ataupun versi Lukas, itu apakah sama kata demi kata? Tidak. Pertanyaannya begini kan? Apakah Yesus Kristus ketika mengajarkan kepada muridnya, itu mengajarkan 2 versi? Iya. Itu kan problemnya di situ. Iya. Iya toh? Saya ulangi lagi. Apakah Yesus Kristus itu mengajarkan 2 versi atau justru 1 versi tetapi dicatat oleh 2 orang dengan cara yang berbeda? Betul, iya. Itu kan pertanyaannya. Oke? Nah, doa Bapa Kami itu sekali lagi bukan hanya tercantum di dalam Injil Matius, tapi juga tercantum di dalam Injil Lukas. Bahkan juga tercantum di dalam kitab Didache. Kitab apa itu? Kitab berkaitan dengan disiplin yang disiplin doa-doa atau etika dan sebagainya, manual, doa manual yang diajarkan oleh para rasul, maksudnya para rasul dalam definisi Kristen ya. Generasi awal yang disebut doa Didache itu. Di dalam doa Didache yang versi bahasa Yunani itu menggunakan kata yang agak beda. Kan kita kemudian bertanya sebagai seorang Kristen ataupun sebagai seorang Muslim, apakah mungkin Yesus ketika mengajarkan itu dengan 2 kata yang berbeda? Iya toh? Nah, salah satu contohnya begini. Dalam teks Bizantin, Injil Matius, ya, tertulis apa? Pater hemon ho entois uranois. Perhatikan kata uranois. Uranois itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan surga. Itu tidak salah.
Tapi masalahnya uranois, tois, uranois itu bentuk jamak. Jadi surga atau the heavens itu kan bentuknya jamak. Ya. Makanya di sini istilah yang dipakai tois, uranois. Tapi doa Bapa kami versi yang tercatat dalam kitab Didache itu tertulis Pater Hemon ho ento urano. Nah, to urano. To urano itu bukan the heavens, tapi the heaven. Satu. Bukan jamak. Kalau tertulis tois uranois itu jamak. Tapi kalau to urano itu satu. Pertanyaannya, Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami, itu surga dalam bentuk jamak atau surga dalam bentuk satu surga? Iya. Nah, itu kan problemnya di situ. Nah, supaya orang paham, karena begini Pak Edi, kita juga dikritik. Quran itu kan juga dikritik oleh saudara kita Muslim, non-Muslim, ya kan? Ini saya berikan contoh yang sama. Kalau ini doa yang diajarkan oleh Yesus, ya ternyata ada dua bentuk begini. Ini kan menjadi pertanyaan. Dan Quran juga dipertanyakan oleh non-Muslim. Itu yang betul, yang bagaimana bacaannya? Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu, yang diajarkan dalam bentuk Quran itu. Bentuknya itu tunggal atau jamak? Ya kan? Saya ambil contoh. Supaya ini sama-sama belajar ya, yang Muslim belajar, yang non-Muslim juga belajar. Nah, saya ambil contoh yang di sini, di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Di sini ada kalimat begini, ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'ami masakin. Di sini saya terjemahkan ya, ta'ami masakin maksudnya memberikan fidyah, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ini kan masakin. Sementara Quran yang dibaca oleh saudara kita yang lain, Qiraah Hafiz, itu ta'amu miskin. Bukan masakin. Kalau miskin, itu orang miskin. Satu orang. Sedangkan masakin, orang-orang miskin. Jamak, banyak. Ini kan kasusnya sama seperti yang ada dalam kitab teks Bizantium, ya, yang ditulis dalam bahasa Yunani ini. Yang betul sebetulnya itu surganya jamak atau surganya cuman tunggal. Ya toh? Bahkan istilah apa itu? Kalau kita lihat di sini ya, uranois itu semua orang tahu itu bentuknya jamak, plural. Sedangkan urano bentuknya tunggal. Pertanyaannya, yang betul yang mana? Jamak atau tunggal? Nah, kita pun dipertanyakan kayak begitu. Jadi kalau seandainya ada orang Kristen menanyakan, itu Quran bacanya yang betul yang mana? Masakin atau miskin? Kita juga bertanya, kalau itu dipersoalkan, ini yang betul uranois, urano atau uranois? Itu kan problemnya di situ. Ya toh? Belum lagi kalau kita cek yang versi Lukas. Ya, itulah sebabnya saya mencoba untuk bahas ini. Supaya apa? Semua belajar, baik yang Muslim belajar, ya, apa bedanya? Ini bentuk tunggal, ini bentuk jamak. Yang non-Muslim juga belajar. Apa bedanya bentuk jamak dan bentuk tunggal? Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Nah, kalau begini kan fair. Tidak ada yang dicederai. Tidak ada yang merasa disudutkan. Tidak ada yang merasa dimarginalkan. Sama-sama belajar. Dan Al-Quran bedanya ya. Tulisannya itu, hurufnya sama. Masakin atau miskin, hurufnya sama. Cuma cara bacanya yang bisa double, ya, bisa plural atau bisa tunggal.
Tapi prinsipnya memberi makan kepada orang miskin. Baik itu satu orang maupun banyak orang. Oke. Sedangkan kalau kita lihat yang versi bahasa Yunani, doa Bapa kami itu kan bentuknya tunggal, yang satu bentuknya jamak. Huruf-hurufnya sama atau beda? Beda. Kalau Quran kan hurufnya sama. Ya. Cuman pembacaannya beda. Pembacaannya beda, hurufnya beda. Kalau ini tulisannya beda. Tulisannya beda. Kalau Quran hurufnya sama, ya kan? Bacaannya yang bisa beda. Oke? Nah, dari sini kenapa saya harus bahas mengenai doa Bapa kami? Supaya nggak ada yang komentar, kenapa Muslim itu kok bahas doa Bapa kami? Apa tujuannya? Nah, ini saya jelaskan supaya tidak ada yang salah memahami Quran tadi. Bentuk jamak, bentuk tunggal. Ini juga ada kasusnya, bentuk jamak, bentuk tunggal. Pertanyaannya, yang diajarkan Yesus yang ori itu sebetulnya yang mana? Iya kan? Nah, oke, dari situ. Nah, kembali pada hasil riset dari Dr. Yonatan Purnomo. Ini yang versi bahasa Yunani memang terkonfirmasi bentuknya auris. Tapi masalahnya, kalau kita bertanya, apakah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus itu aslinya dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Suryani? Atau Suryani, iya. Atau dalam bahasa Aramaik? Atau dalam bahasa Inggris? Atau dalam bahasa Indonesia? Iya, saya ingat ini antara ortodok Yunani dengan ortodok apa itu? Syria. Itu yang diwakili oleh pendeta Aldo. Itu dia juga ngotot bahwasanya kitab yang paling tua yang dia miliki itu adalah begitu, ada pernyataan begitu? Ada. Bahkan dia mengatakan bahasa dia itu paling asli karena ditulis dalam bahasa Aramaik dan itu bahasanya Yesus. Bukan bahasa Yunani katanya. Ini bagaimana mempertemukan dua pendapat ini ya? Ya, kita memang harus membuka cakrawala kita dalam wacana kekristenan, terutama bagi yang Muslim ya, termasuk juga yang Kristen, bahwa bahasa yang dipakai, bahasa ori yang dipakai oleh Yesus itu sebenarnya terkonfirmasi bahasa awalnya itu adalah bahasa Syriak atau bahasa Aramaik atau Suryani. Kalau kita cek ya, Alkitab dalam berbagai terjemahan bahasa apapun, termasuk bahasa Yunani sendiri, termasuk bahasa Arab itu sendiri, kan ada penjelasan ketika Yesus disalibkan menurut versi Alkitab ya, bukan versi Quran. Menurut versi Alkitab, ketika Yesus disalibkan di kayu salib, dia bicara dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Suryani. Eli itu. Nah, dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Itu tertulis dalam aksara Yunani, tetapi bahasa yang diucapkan itu bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Makanya dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Jadi ini Yesus versi Alkitab ya, yang menyebutkan perkataan seperti itu. Ini tercantum dalam teks Bizantin versi bahasa Yunani, juga tertulis Eli, Eli, lama sabaktani. Atau tertulis juga Eloi, Eloi, lama sabaktani. Mengapa di situ tertulis Eloi, Eloi, lama sabaktani? Kita tahu istilah Eloi itu sebetulnya bukan bahasa Yunani. Itu bahasa Aramaik, yang bahasa Aramaik itu huruf He itu jadi hilang. Karena huruf H, huruf He, kata orang Malaysia menyebut huruf H itu tidak ada dalam bahasa Yunani. Seperti nama Abraham, ya kan? Itu kan bahasa Ibrani kan Abraham. Ada huruf He, ya toh? Atau bahasa Inggrisnya ada huruf H di situ, Abraham. Tapi kalau ditulis dalam bahasa Yunani, apakah muncul nama Abraham? Tidak, tapi jadi apa? Abraham. Huruf hanya juga dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Ketika dituliskan dengan huruf Yunani, maka huruf He itu hilang. Makanya di situ kalau kita lihat ya, dalam Alkitab versi bahasa Yunani, itu tertulis Eloi, Eloi, lama sabaktani. Huruf He-nya hilang.
Elohim, Elo. Eli, Jadi Elohai, Eli, ya. Allaha, kan bahasa Yunani tidak ada huruf H, ya. Nah, berarti kita bertanya ulang, apakah aslinya Yesus itu bicara dalam bahasa Yunani? Kalau disalibkan, dia bicara dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Suryani. Ketika dia mengajar, apakah dia bicara dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Kalau menurut Pendeta Purnomo kemarin katanya memakai bahasa Yunani karena bahasa lingua franca, dia bilang. Oh ya, saya tidak terlalu fokus di situ. Tetapi saya mencoba untuk melihat pada teks, ya, melihat pada teks yang tertulis dalam Alkitab apapun versinya, baik itu Yunani atau Suryani atau bahasa lain. Yesus berkata apa? Ephata. Itu bukan bahasa Yunani. Ketika dia berkata Ephata, itu berarti bahasa Arabnya sama dengan iftah. Artinya apa? Terbukalah. Maksudnya apa? Orang buta supaya bisa melihat, Yesus berkata Ephata. Kalau bahasa Arabnya iftah, terbukalah. Itu bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Aramaik. Contoh yang lain, ketika dia menemukan ada orang yang sudah mati, ya, orang mati mau dihidupkan kembali. Dia berkata apa? Ada seorang anak perempuan dari tentara Romawi, dia udah mati. Kemudian dia berkata, hiduplah atau bangkitlah. Dia berkata apa dalam Alkitab? Dia berkata, Talita kumi. Talita kum. Apa itu? Bangkit. Talita kumi. Ini kalau kita cermati bahasa Syriak atau bahasa Aramaik, Talita itu bentuknya feminin, bukan maskulin. Karena bentuknya feminin, maka kata kerjanya juga feminin. Itulah sebabnya dia berkata Talita kumi. Tidak mungkin bahasa Suryani itu tertulis Talita kum. Ini pasti bahasa Syriak yang sudah rusak. Tapi bahasa Syriak yang benar tertulis Talita kumi. Artinya apa? Kalau bahasa Arabnya Ibnati kumi. Kan dalam bahasa Arab tidak mungkin tertulis Ibnatikum. Itu bahasa Arab yang rusak. Tapi bahasa Arab yang benar adalah Ibnatikumi. Wahai anak perempuan, bangkitlah. Sama dengan bahasa Syriak atau bahasa Aramaik. Nah, jadi jelas ya, kalau kita lihat Alkitab, itu memang beliau penutur bahasa Syriak atau Aramaik. Tapi kalau dia mengajarkan dalam bahasa Yunani, doa Bapa kami memang tertulis dalam bahasa Yunani masalahnya. Nah, kalau begitu, sebetulnya ini beliau penutur bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Nah, itu pertanyaan kan? Nah, yang menjadi kegelisahan saya pribadi, apa yang tertulis dalam Le Nouveau Testament Syriac? Nah, ini kan bahasa Prancis ya. Le Nouveau Testament Syriac. Ini The New Testament, kita perjanjian baru dalam bahasa Syriak. Oke. Kita lihat ya, Pak Edi. Ini kan kalau kita simak di sini Al-Ahdul Jadid As-Suryani. Kita perjanjian baru dalam versi bahasa Suryani. Peshita. Ya, tertulisnya Peshita. Tarjamah Bainas Sutur Suryani Arabi. Maksudnya Al-Ahdul Jadid Suryani, kita perjanjian baru versi bahasa Suryani atau disebut dengan istilah bahasa Aramaik, judulnya Peshita. Oke, Peshita. Tarjamah Bainas Sutur maksudnya terjemahan interlinier. Tahu Pak Edi, terjemahan interlinier kata demi kata, word by word. Ya, terjemahan kata demi kata dalam bahasa apa? Suryani Arabi. Suryani Arabi. Perhatikan di sini. Tadi Injil berapa? Injil Matius ya? Matius 6. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 9. Pasal yang ke-6. 6 ayat 9. Nah, di sini ya, perhatikan di sini. Di sini ada sesuatu yang penting ya. Kalau yang tulisannya agak tebal ini, mana? Ini namanya apa? Stick, supaya gampang dicermati ya. Ini yang huruf tebal itu bahasa
Suryani atau bahasa Aramaik. Oke. Yang tulisannya tipis, hurufnya tipis itu bahasa Arabnya, terjemahan. Perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata begini. Avon de bashmayo, avon de bashmayo, yit kadeshmah, tete malkhutoh, nehwe shebionoh, aikano de bashmayo of baro. Saya ulangi lagi. Avon de bashmayo, yit kadeshmah, tete malkhutoh, nehwe shebionoh, aikano de bashmayo of baro. Mirip nggak dengan bahasa Arab? Iya. Hah? Pak Edi menikmati nggak? Dia lantunan. Coba lihat. Ini ya bahasa Arabnya. Abanalladzi fis sama. Ya. Abanalladzi fis sama. Jadi kalau bahasa Suryani avon, bahasa Arabnya abana. Ya. Arabnya alladzi fis sama. Bahasa Suryaninya debashmayo. Oke. Ini ditulis liyataqaddas ismok. Liyataqaddas ismok. Kalau bahasa Suryaninya yitkadeshmoh. Jadi kalau dikatakan liyataqaddas ismok, itu kalau terjemahan yang tepat bahasa Indonesia, dikuduskanlah namamu. Berarti ini doa syukur atau doa permintaan? Doa syukur. Hah? Dikuduskanlah permintaan ini. Doa permintaan. Iya. Oke. Beda dengan tadi ya. Nah, kalau bahasa Yunani itu doa ucapan syukur. Iya, iya. Doa yang berkaitan dengan apa yang sudah terjadi dan sudah selesai. Sedangkan kalau dalam bahasa Suryani ini bukan bicara soal fi'il madhi, tapi fi'il amr. Perintah. Ini sama dengan LAI berarti. Nah, itulah sebabnya saya juga mulai bertanya-tanya sebetulnya Yesus itu mengajarkan doa ucapan syukur atau doa permintaan. Oke? Perhatikan ya. Ini kan semua ditulis begini. Ini tuh. Avon de bashmayo, yit kadeshmo, dikuduskanlah namamu. Tete malkhutoh. Apa artinya? Tete malkhutoh, datanglah kerajaanmu. Nehwe shebiono, jadilah kehendakmu. Ya kan? Berarti ini kan permintaan. Iya, sama dengan yang Doa di permintaan, LAI. doa permohonan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya, dan ini juga menjadi bahan pemikiran oleh Pak Dr. Yonatan Purnomo, sebetulnya Yesus itu aslinya mengajarkan doa ucapan syukur atau doa permintaan. Ini antara Yunani dan Aramaik ini tertulis ini dahulu mana kira-kira ya? Nah, itu pertanyaan cerdas dari Pak Edi. Ya, pertanyaan cerdas itu. Maksudnya begini. Tekpeshita ini kan bahasa Aramaik. Itu sebetulnya ditulis lebih awal dibanding teks Yunani atau tidak? Iya. Nah, masalahnya begini Pak Edi, kalau bicara berkaitan dengan manuskrip ya, manuskrip yang paling awal yang dapat kita akses, yang ditulis lebih dini, itu manuskrip Yunani. Oh, bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Dan kita bisa lihat itu, manuskrip Yunani itu ada 5.000-an manuskrip, lebih tua. Sedangkan Tekpeshita itu baru muncul abad ke-5 Masehi. Atau paling tua itu abad ke-4 akhir Masehi. Bukan abad pertama Masehi, bukan abad kedua Masehi. Bahkan kalau kita cermati ya, nanti suatu saat kita kaji. Di dalam Tekpeshita ini banyak istilah-istilah Yunani ya yang dialih fungsi dipakai dalam Tekpeshita ini. Oh, salah satunya apa? dipakai. Istilah Christos. Ada di dalam teks ini, tapi belum saya bahas ya. Jadi ada istilah Christos.
Padahal istilah Kristos itu kan bahasa Yunani. Yunani. Berarti bisa jadi ini menyalin dari sana. Nah, itulah sebabnya sehingga saya punya kesimpulan begini untuk sementara ya. Berarti teks Peshitta itu terjemahan dari teks Yunani. Tapi mereka yang beralibi, bukan sekedar beralibi, melakukan riset yang mendalam juga bahwa sebenarnya teks Peshitta itu ada keragaman. Mana yang ori itu jadi riset yang tidak mudah untuk diteliti, oke? Tapi minimal ini contoh ya, satu-satunya contoh yang dapat kita akses teks Peshitta itu memang ini doa permintaan, doa yang menggunakan fi'il amar di sini, perintah. Kalau perintah kan kalau bahasa Arabnya uktub, apa itu? Tulislah. Tapi kalau aktubu, aku sedang menulis. Jadi kata kerja yang masih berlangsung. Ya kan? Masih Tapi kalau dikerjakan. uktub itu perintah, berarti belum terjadi. Tulislah, menulislah gitu. Ya kan? Nah, ini contoh berarti ini menjadi perdebatan yang belum selesai. Kalau memang dikaji dari bahasa Yunani, memang itu bentuknya auris. Peristiwa yang sudah terjadi dan sudah selesai. Tapi kalau kita cek yang versi bahasa Aramaik, justru ini bentuknya bukan auris, tapi bentuknya apa? Fi'il Masih berjalan. Fi'il amar. Amar kalau dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Suryani. Nah, ini kalau kita cek yang bahasa Aramaik. Kita cek lagi Pak Edi. Ini Pak Edi tahu nggak? Ini Injil Al-Qadis Matta Al-Injili. Maksudnya ini Injil Matius ya, yang kita bisa akses dalam versi bahasa Koptik. Pak Edi tahu bahasa Koptik itu bahasa apa? Hah? Bahasa Koptik bahasa apa? Bahasa Koptik itu bahasa yang dipakai di Mesir. Oh iya, Mesir. Iya toh? Bahasa yang merupakan warisan lisan dari era siapa itu zamannya Fir'aun. Bahasa Koptik. Makanya salah satu istri Nabi kita Muhammad SAW ada yang berasal dari Koptik. Makanya disebut Al-Kiptiyah. Karena dia dari kalangan masyarakat Koptik. Ya. Di sini ya, perhatikan. Ini kan bahasa Koptik. Nah, tolong di-shoot lebih jelas tuh. Kalau kita cek di sini, ini kan Injil Matta, maksudnya Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Kalau kita lihat yang versi bahasa terjemahan Arabnya, kita lihat di sini. Kan juga tertulis Abanalladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk liya'ti malakutuk litakum masyi'atuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ard. Maksudnya, Bapa kami yang di surga, Abanalladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk, dikuduskanlah namamu, litakum masyi'atuk, datanglah kerajaanmu, litakum masyi'atuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ard, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini arti harfiahnya. Jadilah kehendakmu seperti di surga juga seperti di bumi. Maksudnya apa yang ada di bumi itu kalau bisa menjadi fotokopi yang ada di surga. Nah, itu maksudnya. Perhatikan di sini. Ini menarik Pak Edi. Kalau bahasa Koptik rasanya seperti kita mendengar Fir'aun sedang bicara. Bayangkan ya, Fir'aun sedang bicara kepada Musa itu kayak apa dalam bahasa Koptik. Kita belum tahu Quran yang terjemahan bahasa Koptik, tapi kita bisa tahu dan bisa akses Alkitab dalam terjemahan bahasa Koptik. Nah, di sini perhatikan. Ini kalau dibaca, Peniot et hen nihovi. Mirip nggak bahasa Arab? Nggak sama kan? Tidak. Nggak sama kan dengan bahasa Arab? Peniot et hen nidiovi. Ya. Marestovo enje pekran. Nggak sama kan dengan bahasa Arab? Asing. Jadi kalau dilihat, saya dari sini bisa belajar bahasa Koptik. Jadi kalau Abana
Abana artinya Bapa kami. Dalam bahasa Koptik disebut Peniot. Jadi Peniot itu artinya Abana. Ya. Etchen itu alladzi fi, yang ada, ya. Jadi Bapa kami yang ada, ya. Nivi ovi, ya. Nivi ovi itu maksudnya as-samawat. Berarti apa? Yang ada di surga. Ya, di surga. Ikan, iya. Ya. Ini kalau kita lihat nih. Kemudian kalau bahasa Arabnya liyataqaddas, ya. Liyataqaddas itu bacaannya mareftovo. Itu kalau bahasa Arabnya liyataqaddas. Ismuk, nah ismuk itu diterjemahkan pekran, pekran, ya pekran itu artinya ismuk. Nah ini kalau kita belajar bahasa kayak begini tuh enak Pak Edi. Kenapa? Kita ngerti, oh Fir'aun ketika bicara kepada Musa itu ngomongnya kayak begini, pekran, berarti apa itu? Surga. Jadi kalau Fir'aun ngomong surga, pekran. Gitu. Sedangkan masalahnya nggak bisa baca. Jadi enaknya begitu Pak Edi. Jadi ya alhamdulillah ya. Kita ini kita lihat ya. Ini kan bukan karya ulama Muslim. Ini kan karya dari gereja Ortodoks Koptik. Ya toh? Coba lihat tuh. Tuh, Injil Mata. Ya kan? Nih, Injil Mata. Ya toh? Ini kata Mattheon. Ini kalau dibaca ya kata Mattheon. Injil Mata. Jadi enak, saya punya dokumen ini, belajar bahasa Koptik itu mudah. Kenapa? Karena ada terjemahan bahasa apa? Bahasa Arabnya. Ya Ini kan? gereja Koptik ini kalau dengan Ortodok beda lagi ya? Gereja Koptik itu disebut lengkapnya Gereja Ortodok Koptik. Oh berarti ada Ortodok Yunani, Ortodok Koptik, ada Ortodok Syria. Ada Ortodok Syria itu pakai bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Perhatikan, ini saya berikan dua contoh konkret ya. Ini yang bahasa Suryani atau bahasa Aramaik, doa Bapa kami bahasa Aramaik. Ini doa Bapa kami dalam versi bahasa Koptik. Semuanya pakai doa permintaan atau doa permohonan. Semua. Cuman yang Yunani. Sedangkan yang Yunani itu bukan doa permohonan, tapi doa syukur. Ucapan syukur. Saya nggak tahu dan tidak bisa menjawab untuk hari ini. Yang betul sebetulnya yang diajarkan Yesus itu doa permohonan syukur atau doa permintaan. Ya tadi itu yang ditulis yang duluan yang mana, yang jiplak yang mana. Masalahnya begini, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menjadikan teks Peshitta sebagai rujukan. Iya toh? Kalau seandainya teks Peshitta yang dijadikan rujukan, maka terjemahan TB1 ataupun TB2, terjemahannya apa? Dikuduskanlah namamu. Sudah benar kalau merujuk pada teks Peshitta atau merujuk pada teks Koptik. Udah benar. Tapi masalahnya Lembaga Alkitab Indonesia tidak menjadikan teks Peshitta sebagai rujukan. Tapi menjadikan rujukan apa? Teks UBS. Apa itu teks UBS? United Bible Society, basisnya teks bahasa Yunani. Sehingga kalau diterjemahkan dikuduskanlah namamu, dikritik oleh Dr. Yonatan Purnomo bahwa itu terjemahan yang sudah salah. Sekarang berarti saya membela LAI atau membela Dr. Yonatan Purnomo? Bela Islam aja. Kalau itu basisnya teks bahasa Yunani, terjemahan teks yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu sahih, benar. Iya. Iya. Nah, sekarang Pak Edi ngikut yang mana? Bingung saya. Oke, gitu ya Pak Edi ya. Ini ada yang mau bertanya ini, Saudara. Oh iya. Mungkin gimana? Dari ini orang jauh ini, dari luar pulau ini. Oh, dari luar pulau. Iya, silakan. Oke. Halo, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkenaan dengan karena kemarin saya juga hadir di acara bedah bukunya Pak Yohanes itu. Pak Yonatan. Pak Yonatan.
Nah, itu saya nyimak kurang lebihnya itu agak-agak gimana ya. Jadi saya minta pendapatnya Pak Ali karena kebetulan saya juga mengambil sedikit dari pernyataan Pak Bambang Nursena mengenai Yesus ini sebagai penerjemah. Karena dulunya Yesus itu kan sering berdakwah di gereja ya, sinagog pada saat itu. Dan kemarin juga Pak Iyo ngomong kalau pada saat itu bahasa Yunani itu sebagai lingua franca. Ya. Nah, masalahnya di sini ketika Yesus sebagai maturgemen atau penerjemah, di mana pada saat itu mungkin ada dia berbicara dengan orang-orang Yunani dengan menggunakan bahasa Latin. Saya rasa kita udah tahu faktanya bahwa memang si Yesus itu kalau dilihat dari histori itu dia banyak menguasai bahasa, sama seperti Nabi Musa tadi yang Pak Ali ceritakan bagaimana dia ngomong bahasa Koptik sama Firaun. Cuman ini konteksnya dalam Alkitab, dalam kitab suci ini kan, apakah kalau semisalkan mereka menyatakan bahwa Yesus ini menerjemahkan isi kitab suci kepada orang-orang luar di luar bangsa Israel, apakah ini tidak menjamin adanya hal-hal yang terdistorsi? Iya kan? Dan kita bisa lihat juga untuk sekarang ini, apalagi Alkitab itu diterjemahkan dari sudah awalnya hasil terjemahan itu diterjemahkan lagi. Karena kan kalau kita lihat faktanya Alkitab itu diterjemahkan di seluruh bahasa di dunia ini. Khususnya mungkin di Indonesia ini sudah ada beberapa bahasa yang sebetulnya tidak seperti Al-Qur'an, bukan saya mengcompare tetapi aman seperti itu gitu loh. Jadi bukan kitab suci yang mengikuti bahasa mereka, tetapi mereka yang mengikuti bahasa asli dari suatu kitab. Karena kalau seperti ini itu akan terjadi yang namanya pendistorsian, entah itu mungkin dalam problem author, teks atau substansinya segala macam, dan itu mungkin bisa menjadi polemik yang lebih lama. Nah ini kalau seperti yang itu bagaimana menurut Pak Ali sendiri, karena setiap suku atau mungkin daerah atau negara itu memiliki kultur atau budaya masing-masing. Yang takutnya pasti mungkin contohnya ada gelis gitu ya kan, di Sunda itu artinya gelis apa, di sini artinya apa. Jadi sama-sama apa ya? Takutnya ini lain tafsirannya, karena mereka juga dalam mentafsirkan ayat itu tidak memiliki metode yang pasti seperti itu. Jadi saya jawab ringkasnya begini. Kalau seandainya itu dibandingkan dengan dua kitab suci antara Al-Quran dengan Perjanjian Baru misalnya. Udah salah bawa Al-Quran. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan dua kitab suci ini, minimal kita bisa tahu Al-Quran itu kan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa non-Arab. Ketika diterjemahkan dalam bahasa non-Arab, berarti itu tafsiran atau terjemahan yang harus menyesuaikan teks asli. Iya, karena kan kalau itu Quran. Sedangkan Alkitab sendiri, saya ambil contoh kasus tadi. Sebetulnya Yesus sendiri itu ketika mengajarkan, itu aslinya dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Suryani atau bahasa Aramaik ketika mengajarkan doa Bapa kami. Sedangkan kalau Quran kan jelas, Nabi SAW itu mengajarkan dalam bahasa Arab kan, bukan dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa Inggris, dan juga bukan dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Arab. Jadi semua seragam teksnya. Memang versinya bahasa Arab, bukan bahasa selain Arab. Nah, sedangkan kalau kasus doa Bapa kami itu, ini bukan merujuk pada semua teks Perjanjian Baru ya. Saya ambil contoh yang bahasa Syriak atau bahasa Yunani, ternyata beda timelinenya.
atau lebih tepatnya kalau saya pakai istilah beda pengungkapan ekspresi doa itu sendiri. Kalau bahasa Suryani atau bahasa Aramaik itu justru doa permohonan atau doa permintaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu doa ucapan syukur, doa yang sebetulnya doa yang tidak perlu ada permintaan, tapi doa sekedar ucapan kebahagiaan, ucapan syukur tadi yang saya sebut. Ini kalau dianalisis dari dua bahasa memang tidak bisa dipertemukan antara versi bahasa Syriak atau bahasa Aramaik dengan versi bahasa Yunani, nggak nyambung. Jadi sebetulnya beliau itu bicara dalam bahasa apa awalnya? Karena memang di dalam Alkitab tidak ada penjelasan. Beliau bicara dalam bahasa apa? Kecuali yang kasuistik ya. Misalnya ketika dia mengatakan kepada anak perempuan yang sudah mati, kemudian dia berkata Talita kumi. Itu kan jelas bahasa Syriak, bahasa Aramaik. Begitu juga ketika dia disalibkan ya menurut versi Alkitab. Dia bicara dalam bahasa apa? Dalam bahasa Syriak, dalam bahasa Aramaik. Eli Eli lama sabachthani. Tapi ketika dia mengajarkan doa Bapa kami, pertanyaannya, dia bicara dalam bahasa Syriak atau dalam bahasa Yunani? Itu kan problemnya di situ. Karena sampai hari ini perjanjian baru itu tidak ada kesepakatan bahasa asli yang ditulis pada awalnya itu bahasa Yunani atau bahasa Syriak. Tidak ada kesepakatan. Kasus ini beda ketika ditanya Quran itu ketika ditulis ya dan ketika diajarkan oleh Nabi itu dalam bahasa apa? Arab. Semua sepakat, nggak ada beda. Tapi kalau Alkitab perjanjian baru khususnya tidak ada kesepakatan. Yang satu mengatakan bahasa Syriak, yang satu mengatakan bahasa Yunani. Tapi kalau bahasa Koptik jelas itu bukan bahasa yang dipakai oleh Yesus. Itu bahasa terjemahan. Tapi yang jelas, sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau Gereja Ortodoks Koptik memahaminya itu sebagai doa permintaan. Bukan doa ucapan syukur. Tapi kalau Gereja Ortodoks Yunani itu doa ucapan syukur, bukan doa permintaan. Pertanyaannya, kalau begitu, bahasa apa yang dipakai? Masih question mark. Multilingual. Ya memang multilingual, tapi kan kita harus mencari verbum Dei, kalau bahasa kerennya itu kan verbum Dei. Ucapan asli yang beliau sampaikan secara lisan, itu sebetulnya bahasa Yunani atau bahasa Syriak. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Tidak ada jawaban. Tapi waktu Yesus itu berdakwah di sinagog waktu itu, dia kan memakai kitab Septuaginta ya, kitab berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke Yunani. Dari mana tahu kalau itu pakai bahasa Septuaginta? Nggak ada penjelasan. Iya, dalam betul Alkitab sih. nggak ada penjelasan. Tapi dia membuka kitab Nabi Yesaya, ya. Tapi masalahnya yang dia buka kitab Nabi Yesaya itu adalah kitab bahasa Yunani atau kitab bahasa Ibrani. Kan menjadi perdebatan. Oke. Ya kan? Karena nggak ada juga fakta historinya bahwa beliau itu mengajarkan dalam bahasa yang lain gitu. Tapi kita juga nggak tahu pada saat Yesus mendakwahkan itu dia pakai bahasa apa? Pakai bahasa ibunya Aram atau Ibrani? Ya itulah sebabnya sampai sekarang tidak ada titik temu di antara dua kubu yang saling bersitegang. Apakah itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Hanya dua itu. Tapi yang jelas beliau tidak mungkin pakai bahasa Arab, ya kan? Juga tidak mungkin pakai bahasa Koptik. Tapi ada dua kemungkinan, pakai bahasa Yunani atau pakai bahasa Aramaik, atau dua-duanya. Tidak ada sesuatu yang disepakati. Hanya saja begini yang harus kita ketahui. Kalau kita mencermati konsili di Hippo, ya konsili di Hippo atau konsili di Kartago. Konsili Hippo itu kan tahun 393 Masehi, berarti abad keempat, ya kan? Itu sudah ditetapkan kanonnya. Kanon itu berarti Sudah daftar kitab suci. Dan itu merujuk pada teks Yunani. Jadi perjanjian lama itu teksnya Yunani. Sedangkan perjanjian baru itu teksnya bahasa apa? Nah, dari sini perdebatan itu belum selesai. Kalau Septuaginta itu mewakili
PL perjanjian lama, ya oke, sudah pasti. Tapi perjanjian baru, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu, 27 kitab itu, ketika ditetapkan di Kartago, itu pakai bahasa yang versi Yunani atau versi bahasa Syriak? Itu masih perdebatan itu. Itulah sebabnya sampai hari ini tidak ada yang berani mengklaim. Ya kalau seandainya itu mengklaim, ya tergantung dari perspektif yang mana. Menurut sebagian besar yang mendukung teks Yunani mengatakan bahwa perjanjian baru, teks-teks perjanjian baru itu yang ori ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan yang perjanjian baru versi Peshitta ini terjemahan. Ya, terjemahan. Berarti ini bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Oke? Sebaliknya, bagi mereka yang mendukung pendapat bahwa yang perjanjian baru itu yang ori bahasa Syriak atau bahasa Aramaik, ini bukan terjemahan kitab suci. Ini benar-benar ori kitab suci dalam bahasa Syriak. Sedangkan yang teks bahasa Yunani, teks Bizantin, ya, bahasa Yunani, itu terjemahan. Bukan teks kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Pertanyaannya, yang kitab suci yang mana? Yang terjemahan kitab suci yang mana? Nah itu. Nah itulah sebabnya saya nggak bisa jawab. Jangan tanya ke saya. Paham? Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Ya. Kan tadi masalah kitab yang sudah ditetapkan yang di kanonik gitu ya. Karena ini kan juga yang menetapkan itu kan otoritas gereja, maksudnya dalam hal ini Yahudi, Protestan, Katolik, gitu, Ortodoks. Nah, sedangkan kalau semisalkan apakah ya, menurut Pak Ali ya, apakah ketika mereka menyusun kitab kanon ini yang sudah ditetapkan dan kira-kira ada pengurangan di situ, apakah mereka mengambil tambahan dari kitab non kanonik ini? Seperti misalnya kita Al-Quran itu referensinya mungkin ada di hadis gitu atau bagaimana? Apakah ada persamaan di situ? Dan metode apa yang mereka ini? Kan kita juga bingung di situ. Siapa yang mengkonfirmasinya ini? Nah, begini ringkasnya. Kalau Al-Quran bagi umat Islam, mau madhabnya apa, mau sektenya apa, mau yang heresi maupun yang ortodoks, ya semua sepakat bahwa Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, berarti itu ada 114 surah. Dalam bahasa perspektif Kristen, Quran itu sebetulnya sudah dikanonkan sejak masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman. Semua para sahabat sepakat jumlahnya 114 surah. Tidak ditambah, tidak dikurang. Sudah terjadi pada masa Khalifah ketiga. Iya. Itu paling lambat sudah. Tidak ada perselisihan. Jumlahnya 114 surah. Oke? Nah, sekarang kita bandingkan dengan Alkitab. Khususnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, itu mereka sepakat memang. Dan itu konsilinya tahun 393 Masehi. Jaraknya dengan masa Yesus Kristus itu ratusan tahun. 300 tahun. 300 tahun lebih. Sedangkan masa kanonisasi Al-Quran, kalau disebut kanonisasi, ya, saya sengaja pakai istilah ini supaya gampang dipahami oleh Kristen. Ketika Quran dikanonkan oleh Khalifah ketiga, itu selisihnya cuma berapa tahun? Berapa tahun? Cuman 12 tahun. 12 tahun ya? Coba dihitung lagi, mungkin saya keliru ya. Tapi seingat saya, ketika Nabi wafat sampai masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, itu selisihnya cuman nggak sampai lebih dari 20 tahun, nggak sampai lebih dari 15 tahun. Berarti tidak sampai ratusan tahun. Quran itu sudah kanon. Sedangkan Alkitab itu dikanonkan 300 tahun lebih. Dan itu konsili di Hippo tahun 393 Masehi. Itu pun yang dikanonkan itu antara gereja ortodok, ya, gereja ortodok dengan gereja Katolik itu sepakat bahwa yang dikanonkan
Perjanjian Lama itu sekitar 46 kitab. 46 kitab. Sedangkan itu termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab yang disebut dengan istilah Deuterokanonika. Itu wahyu. Sedangkan yang Protestan, apakah mengikuti kanon itu? Protestan muncul tahun berapa? Abad 16. Iya. Dan Protestan tidak mau menerima kitab Deuterokanonika kan? Dianggap itu bukan wahyu, hanya dianggap devotional books, buku-buku yang layak untuk bacaan rohani. Kalau buku-buku yang layak untuk bacaan rohani, apa bedanya dengan novel? Betul. Iya kan? Berarti kan bukan bagian dari kitab suci. Itulah sebabnya Pak Yo mengatakan pada seminar kemarin bahwa memang kanon yang benar itu adalah kanon ortodoks dan juga disepakati oleh Katolik. Kanon Protestan itu kanon yang tidak kanon, alias kanon yang KW. Jelas kan itu? Oh, berarti yang dipakai lay sekarang ini yang seperti dibilang Pak Yo kemarin itu, Textus Resectus itu yang mengalami banyak pengerusakan itu, kerusakan. Apakah kira-kira apa yang dipikirkan lay untuk menggunakan itu yang dipikirkan oleh LAI adalah itu kanon yang merujuk pada kanon UBS. Dan itu bukan kanon sebetulnya. Jadi kanon Bizantium tidak menjadi rujukan karena LAI itu kan sebetulnya tidak merujuk pada teks sumber Gereja Ortodoks Yunani, tapi merujuk pada Okumenes. Kalau Okumenes itu kan campuran dari beragam sekte. Yaitu UBS yang punya KW, begitu. Saya kira ya. Tapi walaupun begitu intinya sampai sekarang ya tetap aja jadi polemik. Ya memang kanon Alkitab versi Katolik itu tidak disepakati oleh Protestan. Dan kanon Alkitab versi Protestan tidak disepakati oleh kanon Katolik. Itu alasannya. Begitu juga Ortodoks. Dan apa sih? Ya sebagai penutup dari saya, egois nggak sih kalau aku ngomong seperti berarti Yesus ini tidak jujur dong dalam hal mengajarkan isi kitab suci, karena kita nggak tahu bahasanya. Beda dengan Musa dengan Nabi Muhammad yang betul-betul menggunakan bahasa asli dan mengajarkan itu kepada umatnya masing-masing gitu loh. Saya tidak bisa menjawab apakah Yesus itu jujur atau tidak. Karena tapi kita yang belum jelas tahu. Teks yang dapat kita akses sekarang, Yesus itu sebetulnya bicara dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik, sampai sekarang masih kabur. Intinya di situ jawabannya. Kecuali hanya sebagian apa yang tercatat dalam Alkitab, memang dia pakai bahasa Syriak, Talita Kumi, kemudian Efata, kemudian dia berkata Eli, Eli, lama sabaktani, semua itu bahasa Syriak. Selain itu masih gelap gulita, tidak ada yang jelas dia pakai bahasa Yunani atau bahasa Syriak. Itu kesimpulan saya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Demikian ya saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya sudah dijelaskan kesimpulan dari seminar kemarin oleh Ustadz Menahem Ali, terutama tadi mengambil sebuah contoh diambil dari buku mengungkap kontroversi kontroversi soal doa Bapa Kami. Ini adalah karya dari evangelis Dr. Yonatan Purnomo, MTH, sarjana hukum ya. Ya, satunya seingat saya sarjana hukum dia. Jadi tadi sudah kita bahas panjang lebar, ternyata belum final ya. Jadi masih banyak perdebatan antara LAI, kemudian dari terjemahan yang menurut mereka lebih pertama, lebih awal. Mereka mengatakan kitab yang lebih awal menurut Ortodoks Yunani itu mereka yang punya. Kemudian demikian dari sebelah, dari Ortodoks Syria, itu dia juga mengatakan kitab yang berbahasa Aramaik yang dipegang oleh orang-orang Ortodoks Syria itulah yang utama. Nah, kemudian dari perbedaan-perbedaan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ali bahwasanya ada banyak ya perbedaan, dan itu tidak hanya beda kata, termasuk beda arti. Jadi, dan beda bahasa.
Jadi itu bisa kita bandingkan kalau di dalam Al-Quran itu hanya beda dialek, sedangkan tulisannya sama. Sedangkan di sebelah tulisannya beda, artinya beda. Berarti tadi kan sudah ditanyakan oleh Ustadz Ali, apakah waktu itu Yesus atau Nabi Isa berkata yang mana? Antara A, B. Gak mungkin dua-duanya benar, pasti ada salah satu yang salah. Nah, kalau ada yang salah satu salah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kitab sucinya ya seperti itu ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, untuk Anda yang terberkati dengan kajian kita, Anda bisa donasi kepada kami melalui Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Di sebelah saya ada barcode, Anda tinggal scan saja, dukung dakwah kami, karena dana Anda tidak sia-sia, tetapi kami pergunakan sebagaimana mestinya untuk menyantuni para mu'alaf. Dan alhamdulillah ya, kemarin hari Sabtu setelah kita seminar Ustaz Ali, itu ada seorang Yang Nasrani, dia itu sudah menjadi penyanyi gereja, bahkan dia sudah dibaptis. Awalnya Muslim, kemudian orang tuanya mendatangi kita ingin menyadarkan anaknya ini, dan ternyata anak ini diajak ke acara seminar. Si anak ini usia udah 20 tahun ya, udah bekerja beliau itu, anaknya ini ya. Itu malah bertanya, loh katanya aku diberi penguatan Islam, kok malah diajak seminar masalah kitabnya Kristen. Jadi dia pikir, nanti aku setelah ikut kajian seminar ini, iman Kristenku pasti lebih kuat gitu loh. Ternyata setelah dia hadir di forum itu, dia hadir bersama orang tuanya waktu itu, dan yang berbicara di depan itu adalah seorang dokter. Dan di situ dibuka bahwasanya banyak kitab-kitab antara yang satu dengan yang lain beda. Apalagi Bapak Dr. Purnomo mengatakan ini cetakan LAI tidak kanon. Kan pasti bingung. Ini aja orang dokter berkata seperti itu, bahwa kitab suci mereka belum finish. Sehingga setelah acara itu orang tua tersebut bersama anaknya mengajak kita bertemu di satu tempat setelah acara itu. Mulanya anak itu susah, nggak mau balik ke Islam. Bahkan dia minta waktu 40 hari untuk berpikir. Pada Pada awalnya. Sebelum mengikuti seminar itu? Enggak, setelah mengikuti. Tetapi setelah kita beri penguatan lagi, tambahan-tambahan ya, untuk bahwasanya Islam adalah agama yang benar dan sebagainya, kita jelaskan panjang lebar. Hari itu juga akhirnya dia mau disahadatkan ulang. Masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi, dan orang tuanya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena waktu itu anak ini sempat diusir. Oh, jadi ini semacam kalau dalam Alkitab anak yang hilang sekarang Kembali sudah lagi. kembali lagi. Dan itu merupakan kebahagiaan kita ya, melihat seorang anak kemudian Bertemu orang tuanya kembali bertemu dengan orang kembali, tuanya. kemudian dalam pelukan Islam lagi, dan tidak hilang dari Islam, dan tidak ya keselamatan itu kan ya. Yang Berarti penting- sekarang bukan penyanyi gereja lagi. bukan. Oh. Jadi alhamdulillah itu adalah berkat perjuangan kawan-kawan di YPM ya. Dan ini kasus tidak hanya ini, kita nangani seperti ini sudah 4 kali. Iya. 4 kali, dan alhamdulillah semuanya berhasil kita sahadatkan. Dan acara seperti itu memang kita off ya, off the record. Kita tidak mungkin upload ini masalah pribadi semacam ini, orang tuanya pasti malu. Dan juga banyak rekaman-rekaman yang kita berhasil sahadatkan itu pun mereka tidak mau ditampilkan di media. Jadi sebetulnya di bawah ya, kita meskipun tidak tampil di YouTube atau kita tampilkan rekamannya, itu sebetulnya kita itu banyak mualafkan orang, dan itu memang di belakang layar. Nggak- Murni, ori, bukan tipu-tipu. tidak gembar-gembor. Karena ada juga yang gitu tipu-tipu Ada juga. gembar-gembor, ada. Nah, baik itu yang Kristen ya begitu, yang Muslim juga tipu-tipu ada. untuk mencari donatur. Dan saya kira itu sesuatu yang tidak mencerdaskan kita. Ini karena tipu-tipu memang merusak itu. Niatnya udah jelek. Ya. Gitu Ustaz. Mungkin ada closing. Ya baik, hasil diskusi kita pada malam hari ini kita semakin dicerahkan oleh Dr. Yonatan Purnomo dengan bukunya yang sudah bestseller,
Judulnya mengungkap kontroversi doa Bapa Kami versi bahasa Yunani. Ya, yang kepingin beli mungkin bisa cari sendiri ya. Ya, buku ini memang kalau dikaji dari sisi gramatika bahasa Yunani itu sudah tepat. Ini menunjuk pada kata kerja auris. Maksudnya kata kerja yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Berarti ini konteksnya doa syukur, doa ucapan syukur, bukan doa permohonan. Sedangkan yang dilakukan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta, kepanjangan tangan dari UBS, United Bible Society, sifatnya internasional, itu justru menggunakan redaksi dari versi teks sumbernya bahasa Yunani, tapi terjemahannya itu bukan doa ucapan syukur, tapi doa ucapan permohonan. Nah, kalau ini dikomparasi, dibandingkan dengan versi Peshitta, justru lebih tepat itu merujuk pada teks Peshitta. Sebagaimana juga merujuk pada teks bahasa Koptik, itu doa permohonan. Jadi sebetulnya yang menjadi masalah itu bukan Pak Dr. Yonatan Purnomo. Pak Dr. Yonatan Purnomo sudah tegas dan tepat ketika menganalisa dari versi bahasa Yunani. Yang masalah itu Lembaga Alkitab Indonesia. Dia merujuknya teks Yunani atau teks bahasa Syriak atau teks bahasa Suryani yang disebut Peshitta itu. Sekarang tergantung dari LAI untuk jujur mengatakan itu sebetulnya merujuk pada teks bahasa Yunani atau teks bahasa Syriak. Itu kan problemnya di situ sebenarnya. Oke, saya kira demikian Pak Edi. Yang jelas dari ini soal doa Bapa Kami ya, kita mungkin daripada pusing-pusing, ternyata Yesus mengajarkan doa kepada Allah lah. Ternyata Yesus mengajarkan doa Bapa Kami itu doa kepada Allah. Bahasa apa? Itu jadi perdebatan. Itu aja yang mempersalahkan. Sebetulnya yang paling utama itu adalah Yesus mengajarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami itu semua ya. Demikian ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, perjumpaan malam hari ini silahkan pantengi minggu depan. Saya sering berkata berkali-kali bahwa selalu ada yang baru ya. Jadi kajian dari Ustadz Ali ini bukan diulang-ulang, tidak ya, selalu ada yang baru. Kalau Anda cermati dari video-video kita yang lama-lama itu ada yang baru di tiap episode. Jadi kalau Anda kelewatan, Anda bisa scroll di belakang-belakang, Anda tonton lagi, kemudian Anda maju supaya apa? Ilmu Anda tidak mandek, tetapi semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Termasuk belajar bahasanya Fir'aun. Termasuk belajar bahasanya bahasa Fir'aun. Koptik. Ternyata Fir'aun bukan bahasa Arab ya? Oh, bukan, itu bahasa Koptik. Ya, seperti itu tadi. Bunyinya seperti itu. Ya? Seperti Mama Gufron ya. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.